Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 1 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, bahwa Allah beserta kami. Bersama kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan kita tanggal 1 November berjudul Allah menjanjikan kepeduliannya, Dia menyertai kita. Ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Allah, walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemaukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat, dan akhirnya suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka, sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan bahkan walaupun nyawa itu sendiri yang dapat memujuk mereka untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian yang palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjarakan atau dibuang ataupun kematian. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 121 dan 122. Dalam segala zaman, umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Mereka berjalan dalam jalan-jalan sempit di dunia ini. Mereka dimurnikan di dalam dapur api penderitaan. Demi Yesus, mereka menanggung perlawanan, kebencian, dan fitnahan. Mereka mengikuti Dia melalui pertentangan yang menyakitkan. Mereka menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan pahit. Mereka mengasihi dengan limpah sebab mereka telah diampuni dengan limpah. Karena telah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka telah dilayakkan untuk turut ambil bagian bersama Dia dalam kemuliaannya. Alfa Omega jilid 8 halaman 685. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa meski hamba-hamba Allah tidak melakukan kesalahan, tetap akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang yang diilhami oleh setan. Teristimewa kepada mereka yang memelihara hari Sabat. Nah, mengapa mereka yang memelihara hari Sabat dianiaya? Apakah karena hari Sabatnya? Oh, bukan. Mereka yang dianiaya pada hari Sabat adalah karena siapa yang disembah. Nah, pertanyaan kemudian adalah, siapakah yang disembah pada hari Sabat? Umumnya orang merasa sudah tahu jawabannya. Tetapi perlu diuji kembali, sebab umumnya jawaban yang saudara terima adalah dari ajaran guru-guru manusia. Kita perlu melihat apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Selected Messages buku kedua halaman 105 paragraf 3 berkata,
Pekabaran ini, jika diperhatikan, akan meminta perhatian setiap bangsa dan kaum dan bahasa serta orang-orang untuk meneliti firman dengan cermat dan kepada terang sejati sehubungan dengan kuasa yang telah mengubah Sabat hari ketujuh menjadi sabat palsu. Satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan, hukumnya telah dibuang, lembaga sabatnya yang kudus telah diinjak-injak oleh manusia yang berdosa. Pekabaran yang Nyonya White maksudkan dalam kutipan ini adalah pekabaran malaikat pertama, dan pekabaran ini untuk mengembalikan umat agar menyembah satu-satunya Allah yang benar dan berbakti pada hari Sabat yang benar. Sebab hari Sabat yang benar telah menjadi hari Sabat yang palsu dan Allah yang benar telah ditinggalkan. Nah, kembali, siapakah Allah yang benar itu? Allah yang benar adalah Allah Bapa. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 166, paragraf 2. Jehovah adalah satu-satunya Allah yang benar dan Dia harus dihormati dan disembah. Kita sudah pelajari dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Jehovah adalah Allah Bapa dan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Namun supaya jelas, perhatikan kutipan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 109 paragraf 2. Ketika Juru Selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Jelas bahwa Jehovah atau Yahweh adalah Allah Bapa. Dan setan mendengar suara Jehovah yang adalah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi, Roh Nubuat menyatakan bahwa hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ketujuh, telah diganti dengan Sabat palsu. Dan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, telah ditinggalkan. Jadi, ada hubungan hari Sabat dengan Allah Bapa. Mengapa ada hubungan antara keduanya? Sebab para nabi dan bapa, buku pertama halaman 321 paragraf 5 berkata, "Semua orang yang memelihara hari yang ketujuh menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Tuhan." Perhatikan dalam tulisan aslinya, Roh Nubuat berkata bahwa mereka yang pelihara hari Sabat adalah para penyembah Jehovah. Nyonya White menggunakan khusus Jehovah. Artinya, pada hari Sabat kita menyembah Allah Bapa. Nah, ada guru teologi dalam gereja Advent yang sekarang ini yang mengajarkan bahwa ada 3 Jehovah. Apakah benar demikian? Oh, tidak. Barang siapa mengajarkan ada 3 Jehovah, hal itu tidak alkitabiah. Sebab Alkitab berkata dalam Yesaya 42 ayat 8 yang berbunyi, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Yang bernama Tuhan atau Jehovah tunggal, hanya satu, dan Dia tidak membagikan kemuliaannya kepada yang lain, apalagi kepada patung. Itu sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 83 ayat 19 yang berbunyi, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan atau yang bernama Jehovah, yang maha tinggi atas seluruh bumi." Jelas, hanya satu yang bernama Jehovah dan Dia adalah Allah Bapa. Jadi, hari Sabat adalah hari untuk kita menyembah Allah Bapa. Nah, gereja Advent yang sekarang ini, meski berbakti pada hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ketujuh, tetapi gereja Advent yang sekarang ini telah meninggalkan Allah Bapa. Gereja Advent yang sekarang ini, meski berbakti pada hari Sabat yang benar, mereka menyembah ilah lain, yang mereka sebut Trinitas. Dan Trinitas yang gereja Advent sembah sama dengan Trinitas gereja Katolik, Trinitas gereja Protestan, dan Trinitas gereja-gereja evangelikal. Lalu, apakah dunia akan marah kepada gereja Advent karena hari Sabat? Tentu tidak. Sebab Allah yang disembah oleh gereja Advent yang sekarang ini sudah sama dengan yang disembah oleh agama-agama umumnya di dunia ini. Lalu siapa yang dibenci oleh dunia? Mereka yang berbakti pada hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ketujuh, dan menyembah Allah Bapa.
Mereka ini dengan berani seperti Daniel dan teman-temannya tidak mau menyembah patung Trinitas. Mereka menolak Trinitas. Itu sebabnya mereka mulai mengalami aniaya dan fitnah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 330 paragraf 3. Dalam segala zaman, umat pilihan Juru Selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Mereka berjalan dalam jalan-jalan sempit di dunia ini. Mereka dimurnikan dalam dapur api penderitaan. Demi Yesus, mereka menanggung perlawanan, kebencian, dan fitnahan. Renungan hari ini dikutip dari buku Para Nabi dan Raja, khususnya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau sembah patung dan akhirnya dilemparkan ke dalam dapur api. Siapakah yang menyertai mereka? Yesus Kristus, Anak Allah. Itulah wujud kegenapan dari apa yang Allah Bapa nyatakan dalam Yesaya 43 ayat 2, bahwa Bapa menyertai kita dan penyertaannya Dia wujudkan melalui Anaknya. Meskipun dibakar, tapi api tidak menghanguskan. Nyala api tidak membakar 3 pemuda Yahudi tersebut. Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Raja, halaman 296 paragraf 2, yang berbunyi, "Tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka Juru Selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi. Dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin. Nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar." Jelas, Allah yaitu Bapa menyertai kita dengan mengutus Anaknya yaitu Yesus Kristus. Dan penyertaan yang sama menjadi bagian kita. Sebab Para Nabi dan Raja halaman 298 paragraf 6 berkata, "Sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitulah pada penutupan sejarah dunia, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri dengan teguh mempertahankan kebenaran. Ia yang berjalan dengan orang-orang Ibrani yang patut dihormati di dalam dapur api yang menyala-nyala akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Kehadirannya yang tetap itu akan menghibur dan menolong." Hanya mereka yang berbakti pada hari Sabat yang benar dan menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, yang akan menerima penyertaan Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Penyertaan Kristus kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi bagian kita bila kita berdiri teguh mempertahankan kebenaran, yaitu kebenaran tentang Sabat hari ke-7 dan terlebih kebenaran tentang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Sebab pada hari Sabat kita bukan sembah Trinitas, tetapi kita sembah Allah Bapa. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Kaum Trinitas, bertobatlah, kembalilah kepada Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat serta panggilan yang indah serta menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Allah Bapa menyertai kami melalui kehadiran Anak-Nya. Dan contoh yang menguatkan adalah pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapa mengutus Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyertai mereka. Dan kebenaran ini harus dipertahankan dengan teguh, bahwa kami menyembah Allah Bapa, tidak mau menyembah patung yang lain, yang saat ini disembah oleh seluruh dunia umumnya, yaitu patung Trinitas. Gereja Advent yang sekarang ini, meski berbakti pada hari Sabat yang benar, tetapi mereka menyembah Trinitas. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, dan jadikan kami saksi-Mu untuk memanggil kembali umat-umat Gereja Advent yang sekarang ini kepada Bapa, menyembah Bapa pada hari Sabat, serta tinggalkan Trinitas.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.